2101 mantra pembunuh gen asli, subscribe Penatua. Hansen membuka pintu batu dan melihat sekeliling bingkainya, sudah waspada penuh. Di sisi lain, dia menemukan pusaran hitam. Dan bahkan sebelum dia memiliki kesempatan sedikit pun untuk bereaksi, hisapan kuat mencoba menariknya ke dalam. Dengan lonjakan adrenalin, Hansen mengumpulkan kekuatan sebanyak yang dia bisa untuk mendorong dirinya menjauh dari pintu, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mencegahnya. Dia ditarik ke ruang batu. Hansen mendapati dirinya berada di gua yang gelap dan basah. Walala, walala. Gua itu bergema dengan suara rantai cambuk batu. Kemudian, sosok besar mulai muncul dari kegelapan. Monster mendekat, dengan tubuh kirin dan sayap burung hijau. Tingginya 10 meter dan berkepala harimau. Mata hijaunya yang bersinar membuat Hansen merinding. Monster itu terlalu menakutkan, kehadirannya saja sudah cukup untuk merampas nafas Hansen. Banyak rantai hitam panjang melubangi tubuhnya dan berlabuh di batu gua. Ketika hanya 10 meter dari Hansen, rantai hitam itu ditarik kencang. Itu tidak bisa mencapai Hansen. Hansen tidak berani sembrono, jadi dia memanggil Bai Semanya. Iblis itu dikurung, tapi itu sangat kuat. Bahkan nafasnya akan merusak, dan Hansen tahu betul ketidakmampuannya sendiri untuk mengalahkannya dalam pertempuran. Apakah Sky Palace gagal? Apakah itu mengirim kamu berdua ke sini untuk mati? Monster itu dengan dingin menatap Hansen. Apa ini? Pemimpin Sky Palace tidak bisa bermaksud bagiku untuk melawan hal ini, tentunya. Meski terkunci, tidak mungkin aku bisa membunuhnya, pikir Hansen. Dia menggunakan dongsuan aura untuk mengamati makhluk sekelas raja, tapi dia mencatat bahwa pembacaan yang akurat tidak mungkin dilakukan oleh rantai. Bisa dikatakan, sebagian kekuatannya tumpah melalui rantai penekan. Itu tidak sepenuhnya terkunci. Hansen berhenti melihat. Mata hijau makhluk kelas raja bersinar seperti lentera hijau. Hansen bersembunyi di dalam Demon Bug Bai Sema saat mata monster itu menjadi lebih cerah. Namun, kilauan yang semakin meningkat itu sulit untuk dilihat. Ledakan. Hansen merasa seolah otaknya meledak di kepalanya. Di dalam mata seperti lentera itu, Hansen mengira dia melihat simbol aneh. Itu tidak terlihat nyata. Simbol itu dibakar ke dalam otaknya seolah-olah telah dicap dengan besi panas, dan ketika simbol itu sepenuhnya dicetak, itu menimbulkan badai di dalam pikirannya. Itu adalah badai yang nyata juga, karena Hansen merasakan angin bertiup ke seluruh tubuhnya. Dalam benaknya, dia melihat angin lembut mengaduk dedaunan, badai pasir berkecamuk di gurun, dan kemudian gelombang tsunami yang dahsyat di laut. Semua jenis kekuatan angin yang berbeda ini melonjak ke otaknya. Hansen tahu bahwa semua ini terjadi di dalam imajinasinya, tetapi itu masih mempengaruhinya seperti itu nyata. Wanita bertopeng hitam berdiri di luar pintu batu, bersandar di dinding saat dia menunggu. Matanya terpejam, dan sepertinya dia sedang menunggu sesuatu yang spesifik terjadi. 72 gen pembunuhan asli telah ditekan selama 1 juta tahun. Banyak raja ingin mempelajari mantra gen asli, tetapi mereka selalu gagal. Hansen telah dikirim ke sini untuk menahan kekuatan mantra gen asli itu. Apa orang tua itu gila? Bahkan jika keinginan Hansen sekuat raja, dia tidak akan bisa menahan tekanan mental. Kalau begitu aku harus menghadapinya. Wanita itu berbicara pada dirinya sendiri, mata terpejam seolah-olah dia sedang bermimpi. Setelah beberapa saat, wanita itu membuka matanya dan tampak terkejut. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan mantra gen asli? Wanita itu mengerutkan kening. Di dunia yang gelap, hanya satu tempat yang memiliki cahaya. Di bawah cahaya redup itu, istana yang rusak terlihat. Di alun-alunnya, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun terlibat pertempuran dengan seekor burung aneh. Anak laki-laki itu terus bergerak, bayangannya berkedip-kedip di atas tanah seperti bayangan burung sungguhan. Bayangannya sesekali membantunya saat dia melawan burung di udara. Tiba-tiba, burung dan bocah itu berpisah. Burung aneh itu tertawa dan berkata, Little Flower berbakat. Jika tubuh sucinya bisa menjadi dewa, dia bisa membuat sekret menjadi hebat lagi. Petik 2. Masih butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi dewa. Tidak mudah untuk mengangkat tubuh suci ke level itu, kata Bibi Mei dengan memutar matanya. Tapi ini hampir waktunya untuk Genobeying Scroll, jadi Little Flower bisa berpartisipasi. Dia bisa mendapatkan beberapa reputasi sekret, dan biarkan para elit lama tahu bahwa sekret masih ada. Petik 2. Ya, dia harus bergabung. Old Eagle mengangguk. Dia menatap kucing 9 kehidupan dan melanjutkan dengan berkata, kucing tua, bagaimana menurutmu? Petik 2. Kurasa sudah waktunya bagi orang-orang untuk mengetahui bahwa sekret memiliki darah baru, kata kucing tua dengan dingin. Baik, ini dia, lalu, Old Eagle dan monster lainnya semuanya tampak bersemangat. Mereka semua berteriak, Little Flower, kamu harus mendapatkan tempat nomor 1 untuk kami. Selama tahun depan, Hansen memastikan untuk memasuki Hidden Cave Path setiap hari. Setiap kali dia ada di sana, dia harus menanggung kekuatan mantra pembunuh gen asli. Makhluk di dalam gua itu dirantai dan ditekan, tetapi melihat matanya bisa mengaktifkan kekuatan mantra gen aslinya. Saat Hansen bertarung melawan kekuatan itu, dia belajar sesuatu. Mungkin itu karena dia telah diberkati oleh 10.000 labu, tapi dia mengerti semua elemennya. Ketika dia melihat mantra pembunuh gen asli, mudah baginya untuk mengerti. Tapi mantra itu sepertinya tidak pernah berhasil pada Bauer. Dia bersamanya setiap kali dia pergi ke gua, tetapi dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh mantra pembunuh dan efeknya.
Sementara Hansen bergumul dengan mantra di kepalanya, Bauer hanya akan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Jadi, selama tahun itu, Hansen membagi waktunya antara Hidden Cave Path dan gedung White Jade, di mana dia terus menyerap Jade Fairy Spirit setiap kali Jade air dilepaskan. Jade Spirit adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan. Pergi ke lantai 7 untuk menyerap Jade Fairy Spirit menjadi rutinitas, tapi setelah beberapa saat, pertumbuhan kekuatan Jade Skin-nya tiba-tiba dipercepat. Cahaya dewa berkumpul padanya, dan tak lama kemudian, dia tampak seperti Jade Fairy Spirit itu sendiri. Wajah seperti peri yang menutupi dirinya keluar dari bayangannya sendiri. Aha, Jade Skin akhirnya naik level ke Marquise. Hansen cukup senang dengan perkembangan ini, tapi sayang sekali dia masih berada di dalam menara White Jade saat itu muncul. Dia sangat ingin mencoba kekuatan Jade Skin barunya secepat mungkin. Bab 2102 Komunikasi. Hansen belajar banyak dari 72 mantra pembunuh gen asli. Suppress Evil didasarkan pada 72 mantra pembunuh gen asli. Hansen menggunakan Dongsuan Aura untuk mempelajari mantra pembunuh gen asli, dan melalui ini, kemahirannya dengan Suppress Evil meningkat pesat. Dia mencapai tingkat ke-8 setelah hanya 1 tahun. Namun, kemajuannya terhenti ketika para penatua memberinya misi lain. Dia ditugaskan untuk mengambil Xenogenic Marquise yang mendatangkan malapetaka di planet bisnis milik Sky Palace. Pekerjaannya sederhana, dan Hansen membunuh makhluk itu dengan mudah. Namun, ketika dia kembali ke Sky Palace, teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari nomor yang diberikan Simon Xiaong padanya. Hansen telah menelepon nomor itu sebelumnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Sepertinya Simon Xiaong telah memberinya nomor tersebut sehingga dia bisa menelepon Hansen, dan bukan agar Hansen memanggilnya. Hansen menjawab, tidak ada video, hanya suara. Hansen tetap diam ketika orang di ujung sana mulai berbicara. Hansen, ini aku. Suara itu tidak asing lagi, tetapi itu bukan milik Simon Xiaong. Itu adalah pembalasan Tuhan. Pembalasan Tuhan, Hansen mengerutkan kening. Sekarang dia yakin bahwa Blood Legion memiliki metode untuk meninggalkan tempat-tempat suci. Iya, dengar, aku tidak punya banyak waktu. Aku sedang diawasi, kata retribusi Tuhan. Bagaimana kamu meninggalkan tempat-tempat suci? Hansen bertanya, hanya mendengar suara saja tidak cukup baginya untuk memastikan bahwa itu adalah pembalasan Tuhan. Blood Legion selalu punya cara untuk pergi. Kami tidak bisa kembali. Pembalasan Tuhan selanjutnya berkata, tapi sekarang bukan waktunya untuk itu. Dengar, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu telah mempraktikkan sutra denyut darah. Jika kamu melakukannya, kamu mungkin menemukan diri kamu dalam masalah. Petik 2. Mengapa? Hansen bertanya. Ini rumit. Beberapa pria di alam semesta Geno mengejar anggota Blood Legion. Untungnya, kamu belum cukup mempraktekkan sutra denyut darah sehingga memiliki darah biru. Jangan beritahu siapapun. Jika tidak, kamu akan ketahuan, kata retribusi Tuhan. Siapa yang berseteru dengan Blood Legion di alam semesta Geno? Ras mana yang lebih tinggi itu? Hansen bertanya. Ini bukan ras yang lebih tinggi. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih buruk. Pembalasan Tuhan ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih melanjutkan dengan berkata, kamu tahu makhluk yang menyebut dirinya dewa. Yang tim ketujuh temui. Petik 2. Hati Hansen melonjak dan dia berkata, orang itu ada di alam semesta Geno. Ya, tapi dia tidak datang ke sini dari cagar alam seperti yang kita lakukan. Alam semesta ini adalah rumahnya. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu telah mempraktikkan sutra denyut darah. Jika kamu melakukannya, kamu akan menemukan diri kamu sebagai target. Dan pertahankan tipuan bahwa kamu seorang kristaliser. Jangan menyebutkan kepada siapapun bahwa kamu sebenarnya manusia. Itu akan mengungkap fakta bahwa kamu berasal dari cagar alam. Kamu melakukannya dengan baik sejak awal, kata retribusi Tuhan. Siapa dia? Hansen bertanya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Yang bisa aku katakan adalah bahwa dia lebih menakutkan daripada elit yang didewakan, dan kami tidak bisa berharap untuk melawannya. Dia membunuh banyak anggota Blood Legion. Sampai saat ini, kami tidak memiliki harapan untuk melawan, kata retribusi Tuhan. Apa yang berbeda sekarang? Hansen bertanya. Gen Super, kata retribusi Tuhan. Apa artinya? Kedua kata itu menarik minat Hansen. Hanya orang yang telah memaksimalkan gen super mereka di cagar alam yang dapat bersaing dengan makhluk seperti dia. Itulah satu-satunya harapan kami. Sampai kamu menjadi lebih kuat, jangan mengungkapkan fakta bahwa kamu memiliki sutra darah pulsa. Retribusi Tuhan berbicara dengan cepat. Jika kamu tahu tentang semua ini, kenapa kamu tidak memberitahuku kembali ke cagar alam? Hansen bertanya. Retribusi Tuhan berkata, sudah kubilang, kita hanya bisa meninggalkan tempat suci. Kami tidak dapat kembali. Aku hanya belajar tentang ini dari anggota lain pada saat kedatangan. Baik, tidak ada waktu. Aku akan menghubungi kamu lagi. Petik 2. Percakapan tiba-tiba terputus. Hansen meletakkan ponselnya dan berpikir, jika semua ini nyata, lalu siapa yang disebut dewa ini? Apakah dia seperti Raja Jun? Bisakah dia tidak membunuh siapapun di sini? Hansen memikirkan hal ini cukup lama, tetapi dia tidak mengambil kesimpulan lagi. Dia tidak berencana untuk mengekspos sutradara denyutnya, tapi setelah pengingat itu, dia akan memastikan untuk tidak melakukannya. Terlepas dari apakah pembalasan Tuhan mengatakan yang sebenarnya, tidak ada salahnya jika kamu bersikap rendah hati. Setelah memikirkan semuanya, Hansen mencoba memanggilnya kembali.
Sama seperti sebelumnya, itu tidak berhasil. Anggota Blood Legion sudah bisa memasuki dunia Geno untuk waktu yang sangat lama. Mungkin Kaisar Manusia ada di sekitar sini, tapi meski begitu, manusia tidak punya ketenaran. Mereka harus menyembunyikan diri mereka sendiri, di bawah tekanan besar. Hansen tampak muram saat dia terus berbicara pada dirinya sendiri. Apakah dewa itu benar-benar sekuat itu? Aku sungguh penasaran. Setelah Hansen melaporkan hasil pencariannya ke Sky Palace, dia diberikan beberapa hari liburan. Sutra Dongsuan dan The Story of Genes-nya masih belum mencapai Marquise. Sutra Dongsuan perlahan-lahan tumbuh lebih kuat, tetapi The Story of Genes terhenti. Dia tidak akan menaikkan levelnya kecuali dia mendapat bantuan. Hansen mencoba menggunakan Jade Spirit untuk meningkatkan The Story of Genes, tetapi tidak terlalu efektif. Kemajuannya sangat lambat. Pada tingkat itu, dibutuhkan beberapa dekade untuk menjadi Marquise dengan The Story of Genes. Saat Hansen mengobrak-abrik pikirannya untuk mencari solusi untuk masalah tersebut, Tousan Feather Crane tiba dengan perintah dari Sky Palace. Pemimpinnya menyuruhku pergi ke Feather. Hansen memandang Tousan Feather Crane dengan tidak percaya. Pemimpin Sky Palace tahu dendam yang dimiliki Feathers terhadap Hansen, mengingat hubungannya dengan Kong Fei. Ada juga insiden Blood Feather Knife, yang hanya mengipasi api kebencian mereka. Iya, pemimpin ingin kamu menjadi utusan Sky Palace untuk Feathers. Ini bagus. Pernahkah kamu mendengar tentang kolam kelahiran kembali surga suci? Jika kamu pergi ke sana sebagai utusan, kamu bisa menggunakannya, kata Tousan Feather Crane. Maksudmu kolam yang Ania gunakan untuk menghapus semua yang dia pelajari? Aku tidak ingin terlahir kembali. Apa gunanya itu? Hansen mengerutkan kening. Bab 2103 kedatangan pertama di tempat suci. Pool of Rebirth tidak hanya mengatur ulang tubuh kamu. Kekuatan kelahiran kembali memiliki cara unik untuk mempercepat leveling kamu. Pemimpin harus berpikir seni Geno kamu naik terlalu lambat, karena kamu masih hanya seorang Marquise. Oleh karena itu, dia telah memberi kamu kesempatan ini untuk memanfaatkan Pool of Rebirth surga suci. Kontrak kami dengan Feathers memungkinkan kami mengirim 3 orang pilihan kami untuk menggunakan Pool of Rebirth setiap 10 tahun. Kamu adalah salah satu dari mereka yang terpilih. Pemimpin menganggapmu sebagai seseorang yang cukup penting, kata Tousan Feather Crane, suaranya dipenuhi kekaguman. Kalau begitu, aku akan pergi ke surga suci. Setelah mendengar bahwa perjalanan itu akan menguntungkannya, Hansen tidak ragu-ragu. Dia setuju untuk menjadi utusan dan melakukan perjalanan ke surga suci. Mengingat situasi genting yang dialami Feathers, mereka tidak bisa mengambil risiko menyinggung Sky Palace dan membahayakan Hansen juga. Yang lebih buruk yang bisa mereka lakukan adalah mengejeknya. Karena dia mendapatkan akses ke sumber daya yang berharga, Hansen bersedia menutup mata atas perilaku buruk mereka. Ketika kamu kembali dari Feather, ini akan menjadi waktu untuk Geno Being Scroll muncul. Apakah kamu akan mengikuti kompetisi itu? Kamu bisa dengan mudah menjadi Earl nomor 1. Setelah pertanyaan itu, Tousan Feather Crane tersenyum. Hansen memiliki 2 seni Geno yang sudah menjadi Marquise, dan memenangkan kompetisi akan menempatkannya di atas daftar semua Marquise di alam semesta. Itu juga akan menyoroti fakta bahwa dia memiliki lebih dari 1 seni Geno. Aku tidak tertarik untuk meningkatkan reputasi aku. Hansen menggelengkan kepalanya. Hansen bukanlah satu-satunya orang yang pergi ke surga suci sebagai utusan. Beberapa orang lainnya, termasuk seorang penatua, pergi bersamanya. Yang lain akan mengadakan pertemuan dengan Feathers untuk membahas kerjasama berkepanjangan antara dua ras. Hansen tidak memiliki tujuan selain memanfaatkan Pool of Rebirth. Hansen mengikuti kelompok itu ke surga suci. Pemimpinnya adalah tetua ke-10, Yun Changkong. Hansen merasa aman bersamanya, dia memiliki hubungan yang baik dengan para putri dan siswanya. Jika sesuatu terjadi, dia yakin Yun Changkong akan melindunginya. Penduduk Sky Palace memperlakukan Hansen dengan baik, sebagian karena reputasinya yang hebat di sana. Dia telah melakukan banyak perbuatan besar untuk melayani Sky Palace, jadi mereka semua menyukainya. Banyak pujian yang mengalir deras. Mereka tiba di wilayah Feather dengan selamat. Sebelum mereka pergi ke surga suci, seorang Raja Feather menyambut mereka. Pada titik ini, Feathers bergantung pada hubungan mereka dengan Sky Palace untuk bertahan hidup. Perlindungan Sky Palace adalah satu-satunya hal yang mencegah ras tinggi lainnya menyerang mereka, jadi mereka menganggap serius komitmen mereka pada Sky Palace. Namun, ketika Raja Feather memandang Hansen, ekspresinya dipenuhi dengan ketidaksukaan. Hansen tidak tahu apakah itu karena kejadian dengan Kong Fei atau Blood Feather Knife. Ketika Hansen memasuki surga suci, semua Feather juga memperlakukannya dengan aneh. Mereka ramah dengan utusan lain, tetapi mereka memandang Hansen dengan jijik. Hansen berpura-pura itu bukan apa-apa. Ketika Feathers mengetahui Hansen akan menggunakan Pool of Rebirth, mereka berubah dari kesal menjadi sangat kesal. Setelah Raja Holy Feather menunjukkan kolam itu kepada mereka, dia berkata, Pool of Rebirth itu ditutup untuk pemeliharaan, jadi kamu harus menunggu beberapa hari untuk menggunakannya. Ini akan tersedia untuk kamu segera setelah dibuka lagi. Petik 2. Hansen mengundurkan diri untuk tinggal di surga suci untuk sementara waktu. Untungnya, dia adalah seorang utusan, jadi tidak ada yang salah. Di ruang pertemuan di surga suci, banyak Alpha Feather dan Feather tingkat tinggi sedang berbicara. The Pool of Rebirth adalah peninggalan paling suci dari Feathers. Bagaimana kita bisa membiarkannya dinodai oleh Hansen? Seorang Elder Feather menggeram. Ya, hewan itu terhubung dengan Kong Fei. Dia tidak diizinkan untuk menggunakannya.
Feather Elder lainnya setuju dengan marah. Tak satu pun dari pemimpin Feather senang dengan prospek Hansen memanfaatkan Pool of Rebirth mereka. Ini tidak seperti kita punya pilihan. Ini adalah kesepakatan yang kita buat dengan Sky Palace. Menggunakan Pool of Rebirth adalah hak Hansen. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikan itu, kata Holy Feather King. Semua orang diam. Saat lentera Feather menjadi gelap, semua Feather turun satu tingkat. Holy Feather King telah menggunakan sumber daya untuk mengamankan kembali pangkatnya sebagai raja. Itu telah mengorbankan semua yang dimiliki surga suci dalam cadangannya. Tapi mereka hanya memulihkan 30–40% dari kekuatan aslinya. Tanpa perlindungan Sky Palace, surga suci akan berhenti menjadi miliknya. Jika kita tidak bisa menghentikan Hansen masuk, kita mungkin juga harus membukanya sepenuhnya untuknya, kata seorang tetua. Tetua Fairy Feather, apa maksudmu? Semua orang memandang sesepuh dengan bingung. 3 orang diizinkan mengakses Pool of Rebirth pada satu waktu. Kita telah memberi Sky Palace 3 slot setiap 10 tahun. Mereka hanya menggunakan 1 slot, dan slot itu diberikan kepada Hansen. Itu berarti kita bisa mengirim 2 Feathers bersamanya, kata sesepuh Fairy Feather. Semua orang memandangnya dengan kebingungan, tetapi dia melanjutkan dengan berkata, kekuatan Pool of Rebirth terbatas. Itulah mengapa hanya 3 yang bisa pergi dalam satu waktu. Dan ketiganya harus Marquise atau lebih rendah. Jika seorang raja masuk, kekuatan kolam hanya akan cukup untuk satu raja itu. Dan dia tidak akan bisa dilahirkan kembali. Jika Duke ingin masuk, hanya 2 Duke yang bisa terlahir kembali pada satu waktu. Petik 2. Maksudmu, kita harus mengirim 2 Duke ke kolam bersama Hansen. Agar mereka bisa mencuri kekuatan apapun yang dia peroleh. Raja Holy Feather bertanya, sambil menatap lurus ke arah Tetua Fairy Feather. Tetua Fairy Feather berkata, kita semua telah menggunakan Pool of Rebirth, jadi kita bisa mengatasi kekuatannya lebih dari yang bisa dilakukan orang luar. Dengan 2 Duke yang lebih kuat dari Hansen, mereka pasti bisa menyerap sebagian besar kekuatannya. Hansen akan mendapat sedikit, tapi Sky Palace tidak akan memperhatikan triknya. Petik 2. Ini mungkin berhasil, tapi siapa yang akan mengambil kekuatan ini? Para tetua mulai berdiskusi. Jika orang sekelas Duke menyerap terlalu banyak kekuatan, mereka akan berakhir seperti Anya dan menjadi primitif. Mereka bahkan tidak akan menjadi baron, dan mereka harus memulai dari awal lagi. Tidak banyak orang yang ingin berakhir seperti Anya, jadi sangat sedikit Duke yang ingin mengambil bagian di dalamnya. Penatua Fairy Feather tersenyum. Mengapa kita tidak membiarkan kedua bersaudara Angela dan Andola menggunakannya? Bukankah mereka dikurung di penjara? Akankah mereka setuju? Seorang tetua bertanya dengan kaget. Aku bisa membujuk mereka, kata Fairy Feather dengan ekspresi percaya diri. Jika mereka bisa pergi, itu akan menjadi yang terbaik. Bahkan 10 Hansen pun tidak bisa melawan mereka berdua, kata sesepuh, hampir seolah-olah dia mengagumi mereka. Pada hari keempat Hansen di sana, mereka menerima berita dari Feathers yang menyatakan bahwa Pool of Rebirth dibuka lagi. Itu sedang disiapkan untuk digunakan. Bab 2104 Kolam Kelahiran Kembali, Subscribe Penatua. Pool of Rebirth Surga Suci adalah salah satu kolam paling terkenal di alam semesta Geno. Sangat sedikit item yang bisa membantu King's Naik level, tapi Pool of Rebirth adalah salah satunya. Namun, Pool of Rebirth memiliki kekurangan. Kesempatan untuk membuat raja menjadi setengah dewa rendah, dan ada banyak resiko bahkan dalam mencoba. Meski begitu, banyak ras lain yang mendambakan harta karun itu. Fiber kelas raja menemukan Hansen dan membawanya ke Pool of Rebirth yang legendaris. Meskipun disebut kolam, benda itu tidak memiliki air. Itu adalah altar kristal raksasa, dan di tengahnya, ada patung malaikat. Patung itu berwarna putih, dan sayap malaikatnya terlipat ke depan. Itu tampak seperti dewi yang lembut menjangkau masa. Hanya dengan melihat patung itu saja sudah menimbulkan banjir emosi, dan rasanya satu pandangan saja sudah cukup untuk membebaskan seseorang dari semua kesedihan dan dosa yang mematikan. Hingga 3 orang dapat menggunakan Pool of Rebirth pada saat yang bersamaan. Jika lebih sedikit orang yang masuk, banyak kekuatan yang mungkin terbuang percuma. Aku yakin kamu tahu semua tentang ini. Benar, bukan? Fairy Feather berkata kepada Hansen, yang berada tepat di depan altar. Iya, Hansen mengangguk. Sebelum Hansen datang ke surga suci sebagai utusan, pemimpin Sky Palace telah menjelaskan apa yang seharusnya dia harapkan. Hansen mengerti apa yang akan terjadi. Baik, Sky Palace hanya mengirim kamu ke sini untuk menggunakannya. Agar tidak membuang-buang tenaga, kami akan mengirimkan 2 Marquise tambahan untuk terlahir kembali bersamamu. Apakah itu tidak apa-apa? Penatua Fairy Feather bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Hansen mengangguk. Angela dan Andola, kalian berdua bisa masuk dan terlahir kembali dengan Hansen. Tapi tentu saja, pastikan untuk berhati-hati. Akan sangat tidak sopan jika kamu mengganggu penggunaan Pool of Rebirth dari tamu kita. Penatua iri Fairy Feather menegur mereka dengan keras. Hansen sudah mengharapkan ini. Pemimpin Sky Palace telah mengirim Hansen sendirian sehingga dia bisa menyerap semua kekuatan kolam itu sendiri. Tetapi pemimpin Sky Palace curiga bahwa Feather akan mengirim 2 Duke untuk melawan Hansen untuk mendapatkan sebagian besar kekuatan. Asumsi mereka sebagian besar benar, kecuali bahwa Feathers mengirimkan Marquises, bukan Dukes. Ini mengejutkan Hansen. Tetapi ketika saudara-saudara Angela dan Andola melangkah ke arahnya, dia mengerti mengapa mereka dipilih.
Mereka berdua tampak seperti Vader, dengan wajah yang mengingatkan pada patung marmer, dan kekuatan hidup mereka setingkat Marquise. Tapi hanya merasakan kehadiran mereka, Hansen langsung tahu ada sesuatu yang salah. Dia tidak percaya sedetik pun bahwa mereka benar-benar Marquise, polos dan sederhana. Mereka lebih mengesankan daripada duke manapun yang belum pernah ditemui Hansen, dan mereka tampak seolah-olah sangat meremehkan makhluk lain selain diri mereka sendiri. Bahkan kebanyakan bangsawan tidak membawa diri mereka sendiri dengan kepercayaan diri yang sombong. Apakah mereka duke teratas di sini? Apakah mereka baru saja direduksi menjadi Marquise saat lentera padam? Hansen menebak sendiri. Hansen setengah benar, Angela dan Andola adalah raja. Mereka melanggar hukum dan dikirim ke penjara, tempat mereka berada selama beberapa abad terakhir. Mereka sangat disiksa sehingga level mereka turun dari raja ke duke. Dan kemudian, lentera Vader padam dan semua Vader di alam semesta kehilangan seluruh level. Keduanya harus menderita penurunan dari duke ke Marquise. Karena mereka pernah dipenjara, tidak ada sumber daya yang tersedia untuk membantu mereka pulih. Jadi, mereka harus tetap menjadi Marquises. Very Vader entah bagaimana meyakinkan kedua bersaudara itu untuk memperebutkan kekuatan melawan Hansen. Kekuatan mereka mungkin Marquise, tapi inti batin mereka adalah raja. Bakat mereka jauh melebihi bakat Marquise biasa. Dalam beberapa hari terakhir, mereka cukup disembuhkan untuk menjadi duke kembali. Jika mereka berhasil menyerap kekuatan kelahiran kembali, ada kemungkinan mereka bisa menjadi raja lagi. Menggunakan keduanya untuk melawan Hansen lebih baik daripada mempekerjakan seorang duke biasa untuk melakukan hal yang sama. Melawan kekuatan kejam saudara-saudara itu, Very Vader mengira Hansen tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi dia memberitahu mereka bahwa mereka harus mengizinkan Hansen mendapatkan sedikit kekuatan, jadi Sky Palace tidak akan bisa mengklaim permainan curang. Pool of Rebirth akan dibuka. Silakan, lanjutkan ke altar, kata seorang kepala pelayan Vader. Altar itu ternyata sangat besar. Hansen pergi untuk berdiri di dekat patung malaikat, di mana dia akan menunggu Pool of Rebirth dibuka. Angela dan Andola berdiri di kedua sisi patung malaikat, dengan Hansen di tengah. Mereka tidak melihat Hansen sama sekali. Mereka hanya berdiri dengan dingin di tempat mereka berada. Angela dan Andola tidak menganggap Hansen sebagai ancaman. Mereka dulunya adalah raja, jadi tidak peduli seberapa hebat mungkin saja Hansen, tidak ada alasan bagi mereka untuk memperhatikannya, mereka yakin. Very Vader dan yang lainnya sekarang mengantisipasi pertunjukan yang bagus. Hanya utusan dari Sky Palace yang menyaksikan Pool of Rebirth dengan rasa ingin tahu. Mereka sangat ingin melihat seberapa banyak yang bisa diperoleh Hansen darinya. Saat Yun Changkong melihat Angela dan Andola, matanya menyipit. Kedua saudara itu berada di surga suci, dan sangat sedikit yang tahu tentang mereka. Mereka telah dikurung selama berabad-abad, jadi semua ingatan tentang mereka seharusnya sudah pudar. Yun Changkong masih tahu satu atau dua hal. Yun Changkong tidak mengenal kedua bersaudara itu, tetapi dia bertanggung jawab atas gedung Cloud Smoke. Itu adalah departemen yang mengumpulkan intelijen tentang ras di seluruh alam semesta Geno. Jadi, dia akrab dengan Vaders terkenal dari segala zaman. Para Vaders telah memanggil dua Marquise aneh untuk bertarung dengan Hansen, jadi Yun Changkong tahu ada sesuatu yang tidak normal sedang terjadi. Ada lebih banyak hal untuk orang-orang ini daripada yang terlihat, pikir Yun Changkong. Dia mencoba menebak siapa kedua bersaudara itu. Yun Changkong merasa sangat sulit untuk percaya bahwa Vaders akan memilih dua Marquise untuk melawan Hansen dengan adil. Para Vaders membenci Kong Fei, dan Hansen telah menerima bulu dewa Kong Fei. Ada juga insiden Blood Feather Knife. Tidak mungkin para Vader mau membiarkan Hansen mengambil kekuatan kelahiran kembali mereka. Yun Changkong tidak ingat pernah mendengar tentang dua bersaudara itu, tetapi tak lama kemudian, Pool of Rebirth terbuka. Patung malaikat mulai memuntahkan air, dan sayap malaikat mulai terbuka. Cahaya bersinar dari altar, dan ketika itu terjadi, air memancar dari patung. Itu berubah menjadi pilar kristal yang melesat ke langit. Bab 2105 berjuang di kolam kelahiran kembali. Hansen mengulurkan tangannya untuk menyentuh energi yang tampak seperti air. Sekarang masuk akal bahwa tempat ini disebut kolam kelahiran kembali, karena energi yang dimilikinya sangat kental dan sangat mirip cairan. Ketika dia menyentuh energi itu, dia merasa seolah-olah tubuhnya diliputi oleh lonjakan hormon yang tiba-tiba. Semua selnya berdenyut-denyut, seolah-olah berada di tebing yang akan meledak. Secepat yang dia bisa, Hansen menggunakan The Story of Darkness untuk menyerap energi cair. Angela dan Andola mulai menyerap energi cair itu juga. Namun, ini bukanlah energi kelahiran kembali. Itu hanya substansi dari Pool of Rebirth yang akan mempersiapkan mereka untuk hidangan utama. Sebelumnya, sayap patung malaikat itu terlipat ke depan sehingga menutupi tubuhnya dari pandangan. Bahkan lengan patung itu telah disembunyikan. Namun, sekarang sayapnya terbuka, patung malaikat itu ternyata memegang vas batu. Energi yang ada di dalam vas batu itu adalah alasan mereka datang. Setelah beberapa detik, energi cair mengalir keluar dari vas, menyebar begitu datangnya. Pop! Hansen memurnikan energi cair, dan ketika dia melakukannya, dia mendengar gelembung meletus dari dalam vas. Tak lama kemudian, sesuatu yang putih keluar dari vas. Sebelum Hansen bisa melihat apa sebenarnya itu, Angela dan Andola mulai bersinar dengan cahaya putih. Mereka sendiri berubah menjadi sosok besar seperti malaikat, dan mereka menyelimuti tubuh mereka sendiri dalam kenyamanan mewah sayap mereka.
Hansen memperhatikan sebentar sebelum dia bisa melihat dengan jelas benda putih yang keluar dari vas. Oke, pikirnya, itu aneh. Benda itu seukuran tangan, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa itu adalah telur dengan sayap malaikat. Sebenarnya, itu terlihat agak lucu. Awalnya, ia terbang berputar-putar di sekitar patung bidadari. Tak lama kemudian, tampaknya menyadari kekuatan Angela dan Andola, dan sebagai hasilnya, ia terbang menuju Angela. Hansen tahu bahwa hal itu adalah kekuatan kelahiran kembali yang dimilikinya. Untungnya, pemimpin Sky Palace telah memberitahunya cara mengambil kekuatan untuk dirinya sendiri. Kekuatan kelahiran kembali itu aneh, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh Hansen dengan paksa. Dia harus menariknya ke arahnya dengan kekuatan hidupnya sendiri. Biasanya, Vader adalah yang terbaik dalam menarik dan menyerap kekuatan kelahiran kembali. Tapi pemimpin Sky Palace mengajari Hansen metode melakukan ini sendiri. Mengikuti instruksi yang telah diberikan kepadanya, dia memulai dengan mentransmisikan The Story of Goodness. Aku ingin tahu apakah ini benar-benar akan berhasil. Hansen berpikir sendiri. Metode yang diberikan pemimpin Sky Palace itu sederhana. Itu sangat sederhana sehingga Hansen meragukannya. Sepertinya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Hansen memulai dengan casting The Story of Goodness. Kemudian, cahaya dewa muncul dan mengambil bentuk cincin. Itu seperti lingkaran cahaya kecil yang bagus, diukir dengan ukuran kepala Hansen. Dalam beberapa hal, terlihat seperti cermin bertengger tepat di atasnya. Ketika Hansen menciptakan cincin itu, kekuatan kelahiran kembali menjauh dari Angela dan berbalik. Itu mengepakkan sayapnya dan pergi menuju cincin Hansen sebagai gantinya. Melihat kekuatan kelahiran kembali menuju Hansen, Very Vader dan yang lainnya tetap tenang. Mereka tahu Hansen akan sulit dihadapi. Karena mereka tahu ini, mereka secara khusus mencari Angela dan Andola untuk menghadapinya. Melihat kekuatan kelahiran kembali terbang ke Hansen, Angela dan Andola saling memandang. Andola mengangguk, lalu bayangan malaikatnya berubah menjadi emas. Ledakan. Andola mengambil satu langkah ke depan, dengan bayangan malaikat raksasanya muncul kemasan. Dia membuka lengan dan sayapnya. Dalam gerakan yang tampak seperti dia menyambut kemuliaan pagi langit, dia memancarkan ribuan sinar kemasan seperti malaikat suci. Semua orang bisa melihat bahwa Andola telah naik level untuk menjadi duke. Kekuatan hidupnya kuat, dan dia bisa menarik kekuatan kelahiran kembali dengan lebih kuat. Yun Changkong, melihat malaikat emas Andola, berpikir, cahaya malaikat penghakiman. Itu adalah teknik Vader terlarang. Tidak banyak yang bisa mempelajarinya. Aku ingat ada dua bersaudara yang mempelajari teknik ini beberapa abad yang lalu. Apakah mereka? Yun Changkong memandang Andola dan Angela, dan ekspresinya berubah suram. Dia berpikir, jika mereka benar-benar bersaudara, maka Hansen dalam bahaya. Bahkan keterampilan cincin yang dimiliki pemimpin sepertinya dia tidak akan cukup untuk mengalahkan kedua bersaudara ini. Petik 2. Yun Changkong sekarang dapat dengan efektif menebak skema apa yang telah dibuat, dan mengapa semuanya berjalan seperti itu. Malaikat emas Andola muncul, dan kekuatan kelahiran kembali yang masuk ke dalam tubuh Hansen berhenti. Sayap telur mengepak dalam kebingungan saat ia terombang-ambing, tidak yakin kemana harus pergi. Saat ini terjadi, ada suara letusan. Telur bersayap lain muncul dari vas, dan berperilaku sama seperti telur lainnya juga. Ia juga bertanya-tanya kemana harus pergi. Hansen mengerutkan kening. Dia menggunakan skill cincin yang telah diajarkan oleh pemimpin Sky Palace, tapi itu tidak cukup untuk menarik kekuatan kelahiran kembali. Andola terus memperkuat cahaya malaikat emasnya, tapi dia masih berusaha mengatasi daya pikat cincin Hansen. Tak satu pun dari mereka dapat menarik kekuatan kelahiran kembali secara eksklusif untuk diri mereka sendiri. Very Vader dan yang lainnya senang karena telah mengunjungi saudara-saudara Angela dan Andola. Duke biasa pasti akan kalah dari Hansen. Ketika mereka melihat Andola berjuang untuk menang, mereka menyadari betapa kuatnya daya tarik cincin itu terhadap kekuatan kelahiran kembali. Namun, meskipun hal itu tampak mengerikan bagi pasangan itu, mereka tidak khawatir, karena Angela belum sepenuhnya mengikuti kontes. Jika saudara laki-laki melemparkan kekuatan mereka pada saat yang sama, kekuatan yang dilepaskan pasti akan mengakibatkan kekalahan Hansen. Yun Changkong mengerutkan kening. Cincin pemimpin Sky Palace sangat kuat. Hansen hanya seorang Earl dengan The Story of Goodness, namun dia bisa melawan Andola yang merupakan seorang duke. Itu berarti cincin itu sangat menarik bagi kekuatan kelahiran kembali. Tapi masih ada Angela yang harus ditangani, dan itu berarti peluang Hansen menang benar-benar sangat tipis. Sementara Hansen dan Andola bertarung, lebih banyak telur bersayap muncul dari vas dan terjebak di antara keduanya. Dalam waktu singkat, sekelompok kekuatan kelahiran kembali terbang dalam keraguan-raguan. Angela melangkah ke samping Andola dan menyentuh kepalanya. Bayangan malaikatnya sendiri berubah menjadi emas. Angela telah menyerap cukup banyak energi cair untuk menjadi duke. Angela kemudian mulai menyalurkan kekuatannya ke Andola. Cahaya malaikat emasnya semakin melemah, sedangkan cahaya malaikat emas Andola semakin terang dan semakin terang. Keseimbangan antara malaikat emas dan cincin itu rusak. Kekuatan kelahiran kembali mulai mengepakkan sayap kecil mereka dan menuju ke malaikat emas. 2106 mengambilnya dengan paksa. Itu teknik yang ampuh. Hansen mengerutkan kening. Dia berpikir dengan bantuan dan ajaran pemimpin Sky Palace, dia akan bisa mendapatkan kekuatan kelahiran kembali dengan mudah. Tapi tentu saja, seperti biasa, hal-hal tidak berjalan seperti yang diharapkannya.
Jika Hansen hanya berurusan dengan salah satu saudara laki-laki, keterampilan Holly yang diajarkan pemimpin kepadanya mungkin benar-benar memiliki peluang. Tapi sekarang setelah mereka berdua menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan Hansen, dia tidak punya harapan untuk bersaing. Melihat kekuatan kelahiran kembali menuju Andola, Hansen memikirkan cara di mana dia bisa membalikkan keadaan. Keterampilan Holly telah dibuat oleh pemimpin Sky Palace khusus untuk menarik kekuatan kelahiran kembali. Hansen telah mengandalkannya untuk bekerja, dan sekarang terbukti tidak efektif, dia tidak tahu apa yang mungkin dia lakukan. Mencoba menarik kekuatan kelahiran kembali dengan kekuatan hidupnya sendiri tidak berguna. Kekuatan hidupnya lebih lemah dari Andola, belum lagi kontesnya 2 lawan 1. Aku tidak bisa terlalu khawatir tentang itu. Hansen mengertakkan gigi dan kemudian menyalakan cahaya Jadeskin. Dengan itu, dia terbang menuju kekuatan kelahiran kembali. Hansen ingin melihat apakah kekuatan Dewa Pembeku Marquise dapat membekukan kekuatan kelahiran kembali dan menghentikannya. Saat Andola dan Angela melihat Hansen berusaha merebut telur bersayap itu, mereka malah tak bergerak. Mereka hanya tertawa dengan jijik. Kekuatan kelahiran kembali tidak bisa diambil dengan paksa. Bahkan orang sekelas raja tidak bisa menggunakan kekerasan untuk menangkap mereka. Penatua Fairy Feather tersenyum dan berbicara dengan Yun Changkong. Tetua Yun, orang muda tidak memiliki kesabaran. Apa kau tidak memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengambil kekuatan kelahiran kembali dengan paksa? Petik 2. Untunglah orang muda ceroboh. Api dan semangat itu harus dipertahankan. Mereka harus berusaha semaksimal mungkin selagi mereka punya waktu untuk mencoba, kata Yun Changkong dingin. Yun Changkong mengira Hansen melakukan hal yang benar, meskipun dia tidak berhasil. Orang yang duduk seperti kubis dan bahkan tidak mencoba adalah yang terburuk. Berjuang sampai akhir, tidak peduli seberapa rendah kemungkinan suksesnya, itulah yang harus dilakukan setiap orang. Jadi, sementara semua feather memandang Hansen seolah-olah dia semacam badut, Yun Changkong sangat yakin bahwa Hansen melakukan apa yang benar. Dia mengagumi perilakunya. Dan memang benar bahwa Hansen tidak akan pernah melambat dan berhenti melakukan yang terbaik. Tidak peduli seberapa menantang tugas itu, dia tidak pernah menyerah. Mungkin terlihat mudah untuk tidak pernah berhenti berkelahi, tapi sangat sedikit yang benar-benar bisa terus seperti yang dia lakukan. Dewa Jadeskin mengenai kekuatan kelahiran kembali, tapi Dewa Jadeskin tidak berpengaruh. Rasanya seperti menabrak bayangan, saat kekuatan itu menembus tubuhnya. Ini benar-benar tidak berhasil. Hansen sangat mengharapkan hasil ini, jadi dia bukannya kecewa. Andola dan Angela, dua bersaudara, tampak lebih menghina. Andola menyeringai, kekuatan kelahiran kembali tidak bisa diambil dengan paksa. Kamu harus menunggu mereka datang dan memasuki tubuh kamu. Apa kamu tidak tahu itu? Petik 2. Para tetua dan elit feather tertawa lepas. Mata mereka penuh dengan sikap merendahkan saat tangan Hansen tidak meraih apapun. Mereka memandangnya seperti dia benar-benar badut. Kong Fei telah memadamkan lentera feather, jadi tidak ada orang yang lebih dibenci oleh feather. Selain itu, Kong Fei telah memberikan bulu dewa kepada Hansen dan Stay Up Latte. Bagi feathers, itu berarti Hansen dan Stay Up Latte adalah anjing Kong Fei. Jika Hansen bukan milik Sky Palace, dia tidak akan pernah diberi akses ke kolam ini. Mereka akan memburunya dan membunuhnya. Kamu tidak bisa memaksakan ini. Benar-benar pemuda yang bodoh. Penatua Fairy Feather mengelus jenggotnya saat dia berbicara. Pool of Rebirth adalah benda suci milik Feather, jadi tentu saja itu akan membantu kita, kata sesepuh lainnya. Kita harus mengingatkan mereka untuk tidak mengambil terlalu banyak. Mereka harus membiarkan Hansen memiliki beberapa, karena dia adalah tamu, ejek seorang tetua. Mereka semua sangat riang, dan mereka praktis memancarkan kesombongan. Utusan Sky Palace mengerutkan kening, tapi ini adalah bagian dari kesepakatan antara Feathers dan Sky Palace. Itu tidak seperti Feather adalah budak. Para Feather memiliki lebih banyak pilihan daripada hanya Sky Palace, tetapi Sky Palace telah memberikan mereka penawaran terbaik. Itulah mengapa Feather bersekutu dengan Sky Palace. Para Feather itu dikendalikan oleh Sky Palace, tetapi mereka tetap pergi menangani urusan mereka sendiri. Jika Sky Palace sepenuhnya mengendalikan Feather, tidak akan ada alasan untuk mengirim utusan ke Feather untuk membahas masa depan. Utusan Sky Palace tidak menyukai perilaku Feather, tapi mereka tidak bisa mempermasalahkannya. Itu tidak akan tercermin dengan baik di Sky Palace. Yun Changkong tidak bergerak, dia hanya melihat Hansen. Dia sendirian sekarang, dan tidak ada orang di sana yang bisa membantunya. Mengajari Hansen teknik Holly adalah ide yang bagus. Bahkan melawan dua duke biasa, Hansen bisa mengambil sebagian besar kekuatan kelahiran kembali. Tidak ada yang tahu bahwa Feather akan mengirim pesaing sekuat itu. Andola dan Angela adalah saudara kembar, dan mereka memiliki Judgment Angel Light. Mereka dapat mentransfer kekuatan satu sama lain. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh duke biasa. Ketika kekuatan hidup mereka bergabung menjadi satu, bahkan Raja Sejati tidak bisa mengalahkan mereka. Itu karena mereka juga raja pada satu titik. Hansen tidak mengira cahaya Jadeskinnya berfungsi, jadi dia menggunakannya sebagian besar sebagai pengalih perhatian. Saat para pengamat fokus pada usahanya yang sia-sia untuk menangkap telur bersayap, Hansen cukup dekat ke patung untuk membuka Raja Serangga Iblis Baisema. Hansen tidak bisa lagi menahan diri, mereka harus melihat sisi mana yang lebih kuat. Tidak apa-apa jika dia gagal, tetapi jika dia berhasil, Hansen tidak akan meninggalkan mereka 1 ons kekuatan kelahiran kembali. Dia mengambil segalanya untuk dirinya sendiri. Bes.
Cahaya kaca biru muncul di sekitar Hansen, membungkus semua kekuatan kelahiran kembali dan patung malaikat di dalamnya. Bodoh, kekuatan kelahiran kembali tidak dapat diblokir dengan paksa juga. Kamu tidak bisa menggunakan kekuatan untuk menjebaknya. Andola tertawa muram. Fairy Feather tersenyum dan berkata, senang sekali anak muda bekerja keras. Tapi melakukan ini sembrono dan bodoh. Petik 2. 2107 kamu bisa menjadi kuat tetapi semua manfaatnya adalah milikku. Pang, pang, pang. Penatua Fairy Feather dan para Feather lainnya memandang dengan tidak percaya. Kekuatan kelahiran kembali yang terbang menuju Angela dan Andola menghantam perisai biru. Mereka tidak bisa menembus dinding cahaya, dan mereka memantul satu demi satu seperti bakso yang memantul dari piring. Mustahil, bagaimana kekuatan kelahiran kembali bisa dihentikan seperti itu? Andola berteriak sekuat tenaga. Angela hanya tertegun hingga terdiam. Tetua Fairy Feather dan para raja menatap dengan rahang menganga. Mereka tidak bereaksi apa-apa, karena apa yang mereka lihat benar-benar gila. Itu bagus dan benar-benar membingungkan. Kekuatan kelahiran kembali telah diblokir. Tidak pernah dalam mimpi buruk terliar mereka mengira sesuatu seperti ini bisa terjadi. Bahkan elit kelas raja tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi faktanya jelas terlihat, ini sedang terjadi. Kekuatan kelahiran kembali diblokir oleh cahaya biru yang dipegang oleh Hansen. Dan karena kemampuan perisai biru untuk menahan kekuatan kelahiran kembali, telur bersayap tidak bisa lagi mendeteksi kekuatan kehidupan saudara-saudara. Dengan tidak adanya alternatif yang tersedia bagi mereka, mereka semua memilih untuk beralih ke Hansen. Melihat itu, Yun Changkong tersenyum. Dia benar-benar terkejut dengan apa yang dia saksikan, tapi ternyata menyenangkan. Dia tahu tentang Hansen yang memiliki semacam harta perisai, karena laporan yang menyatakan dia telah menggunakannya melawan Night Ghost selama rangkaian peristiwa liar yang terjadi di planet Night Ghost. Yun Changkong belum pernah melihatnya secara langsung sebelumnya. Dia hanya memiliki akun bekas untuk melanjutkan. Dia tidak tahu bahwa kekuatan itu seefektif ini, tetapi di atas segalanya, dia tidak tahu bahwa kekuatan itu dapat digunakan untuk memblokir jalan dari kekuatan kelahiran kembali. Para utusan di Sky Palace sangat senang, seperti yang bisa diduga. Hansen juga mewakili Sky Palace, jadi itu membuat mereka sangat frustrasi melihat Hansen diejek tanpa henti. Hansen tidak buruk, tapi sekali lagi, itulah mengapa dia berasal dari Sky Palace. Petik 2. Aku pikir kekuatan kelahiran kembali itu kuat, tapi sekarang mereka begitu mudah dijebak. Petik 2. Sepertinya dongeng tentang mereka tidak benar, dan itu hanya terlalu berlebihan. Wajah tetua Fairy Feather telah berubah menjadi warna hijau yang menjijikkan. Dia tidak bisa berbicara di bawah himpitan kejutan menyakitkan yang dia alami. Dia tidak tahu kekuatan apa yang mungkin telah memicu perisai Hansen untuk melakukan apa yang dilakukannya. Itu mengejutkan pikirannya bahwa itu mampu memblokir kekuatan kelahiran kembali. Bahkan sebelum mereka bisa berharap untuk membentuk pemahaman, kekuatan kelahiran kembali berada tepat di depan Hansen. Sebuah kekuatan kelahiran kembali menghantam baju besi Geno Hansen dan melebur ke dalamnya. Itu bersinar seperti cahaya suci di baju besinya, membuatnya bersinar dengan aura suci. Menepuk, menepuk, menepuk. Banyak kekuatan kelahiran kembali menghantam armor mantra seperti salju, membuat armor itu bersinar. Ketika setiap kekuatan kelahiran kembali memasuki sistemnya, Hansen merasa seolah-olah dia diberi suntikan adrenalin. Tubuhnya begitu hidup, dan kekuatan melonjak ke setiap sel. Benar-benar terasa seolah-olah dia akan dilahirkan kembali. Hansen melemparkan The Story of Genes untuk menyerap kekuatan itu dan mengembangkan armor mantranya. Armor mantra adalah yang paling sulit untuk dinaikkan levelnya. Dia mengumpulkan kekuatan sebanyak yang dia bisa sekarang, karena dia tidak akan diberi kesempatan kedua. Di luar perisai, Angela dan Andola mengobarkan kekuatan mereka sekuat yang mereka bisa. Tapi berusaha sekuat tenaga, semua yang mereka lakukan tidak berguna. Demon Bug by Sema memblokir semuanya. Kekuatan kelahiran kembali tidak dapat mendeteksi mereka di luar perisai, jadi mereka tidak tertarik untuk pergi kemanapun selain ke Hansen. Hansen, kamu curang, singkirkan perisaimu, Penatua Fairy Feather berteriak. Yun Changkong tertawa dan berkata, Fairy Feather, kekuatan kelahiran kembali pergi untuk orang yang kemampuannya mereka sukai. Kesempatan acak juga menjadi faktor, tentu saja. Tapi ini tidak curang. Jika Hansen curang dalam bukumu, lalu mengapa kamu membuat mereka berdua menurunkan level mereka dari King untuk mengikuti kompetisi ini? Petik 2. Wajah sesepuh Fairy Feather memerah. Dia menyadari dengan frustrasi bahwa Yun Changkong mengetahui identitas sebenarnya dari saudara-saudara itu. Kekuatan kelahiran kembali didistribusikan oleh Pool of Rebirth. Bagaimana menurut kamu? Yun Changkong memandang sesepuh Fairy Feather dan tersenyum. Wah, aku hanya bisa berasumsi bahwa kamu benar. Hal-hal ini tidak boleh dianggap remeh oleh kami, dan mereka harus disortir secara eksklusif oleh individu-individu yang saat ini menempati Pool of Rebirth. Ini semua akan tergantung pada kemampuan dan keterampilan mereka sendiri. Kami hanya di sini sebagai penonton dan tidak lebih. Fairy Feather terbatuk dan berbicara dengan volume tinggi. Angela dan Andola mendengarnya, dan mereka mengerti apa yang sebenarnya dia maksud. Andola meninju perisai biru. Saat Andola meninju, bayangan malaikat emas raksasa bergerak bersamanya untuk meninju perisai juga. Tinju emas menghantam perisai biru seperti raksasa yang memukul mangkuk kristal. Perisai itu tampak seperti kaca yang lemah, tetapi ketika kepalan tangan malaikat emas bersentuhan dengannya, itu adalah cahaya emas yang pecah. Tinju Andola memantul, dan cahaya biru masih utuh.
Wajah Andola berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Dia mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan terus meninju bersama malaikat emasnya. Cahaya emas pecah, tapi perisainya tetap tidak tersentuh. Hansen ada di dalamnya, dengan tenang menyerap kekuatan kelahiran kembali. Armor mantranya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Kekuatan Duke tidak dapat menghancurkan perisai biru, dan ini mengejutkan para bangsawan Feather. Andola mengatupkan rahangnya. Kemudian, tubuhnya mulai bergetar dengan kekuatan. Sayap malaikatnya terbuka lebar, sementara bola cahaya mulai menyebar di antara kedua tangannya. Cahaya emas itu seperti pusaran yang berputar-putar di tangannya. Cahaya emas menjadi semakin terang, sampai tampak seperti kilat di tangannya. Judgment Angel Light adalah keterampilan terlarang karena berlatih seni itu sangat berbahaya. Itu sangat kuat sehingga ada peluang yang adil untuk merusak Castor. Itu adalah serangan seni Geno terkuat, tapi bahkan para Feathers tidak berani menggunakannya. Andola dan Angela cukup berbakat untuk membawa kemahiran mereka ke kelas raja. Mereka bisa menjadi raja terkuat dari semua Feather. Meskipun mereka hanya Duke sekarang, Judgment Angel Light yang mereka panggil masih akan sangat kuat. Ledakan. Ketika cahaya emas itu mencapai ukuran maksimalnya, Andola dan malaikat emasnya mendorongnya ke depan. Cahaya tampak seolah-olah bisa menghancurkan galaksi saat melesat ke arah perisai. Pang! Cahaya emas pecah seperti kaca. Perisai biru, di sisi lain, baik-baik saja. Terhadap permukaan birunya, Judgment Angel Light yang menakutkan tidak lebih dari panah kaca yang halus. Banyak tetua Feather dan Duke terkejut. Angela meraung dan memberikan Judgment Angel Light miliknya yang besar kepada Andola. Andola tampak menakutkan saat dia melemparkan Judgment Angel Light yang kedua. Dia mengumpulkan kekuatan dua orang. Ledakan. Cahaya emas tebal datang ke perisai biru seperti cahaya penghakiman yang bisa menghancurkan bumi. Tapi ketika cahaya datang ke perisai biru, emas itu yang pecah lagi. Tidak ada yang terjadi pada perisai. Itu cukup menakutkan. Semua orang menatap perisai dengan kagum. Keterampilan rahasia terkuat dari Feather telah digunakan oleh saudara Angela dan Andola, dan itu terbukti tidak berguna. Bab 2108 mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Aku menolak untuk percaya bahwa perisainya tidak dapat dihancurkan. Andola mengomel. Dia terus menggunakan Judgment Angel Light untuk menyerang perisai biru. Hansen berdiri di tempatnya, membiarkan kekuatan kelahiran kembali membersihkannya. Dia tampak bahagia seolah-olah seorang wanita cantik sedang memijatnya dengan sangat baik. Dia sangat santai. Penatua Fairy Feather dan yang lainnya ingin merobek wajah jelek Hansen. Tapi Judgment Angel Light dari saudara-saudara itu bahkan tidak bisa membuat perisai biru bergetar, apalagi membuat penyok. Perisai Hansen telah menutupi seluruh patung malaikat. Kekuatan kelahiran kembali yang keluar dari vas semuanya menuju ke arah Hansen. Tidak ada yang bisa dilakukan saudara Angela dan Andola. Kekuatan kelahiran kembali mengalir ke armor mantra secara terus-menerus. Simbol di armor mantra menjadi cerah, menyelimuti Hansen dalam cahaya suci. Dia seperti matahari di dalam Demon Bug by Sema. Angela dan Andola terus menyerang Demon Bug by Sema, tetapi tidak ada yang mereka coba berhasil. Perisai itu bahkan tidak bergetar. Ketika Penatua Fairy Feather dan yang lainnya melihat kekuatan kelahiran kembali masuk ke Hansen, hati mereka berdarah. Tidak peduli seberapa besar mereka membenci Hansen, hanya sedikit yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menonton pertunjukan yang mengharukan. Ketika Hansen menolak untuk melepaskan perisainya, menjadi jelas bahwa dia menginginkan semua kekuatan untuk dirinya sendiri. Fairy Feather berteriak dengan marah, ambil, ambil, ya. Begitu banyak kekuatan kelahiran akan mendorongmu menjadi primal. Kamu tidak akan bisa mengatasinya, dan kamu harus memulai kembali dari awal. Petik 2. Benar-benar ada begitu banyak kekuatan kelahiran kembali. Ada cukup banyak di sana untuk memenuhi kebutuhan kelahiran kembali dari dua Duje. Apa yang dia pikirkan benar? Fairy Feather juga bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Kebanyakan Feather memiliki pikiran yang sama. Hansen telah menyerap begitu banyak kekuatan kelahiran kembali, sepertinya itu akan mengatur ulang persenjataan genonya dan memutar tombol kembali ke nol. Tapi karena semakin banyak kekuatan yang mengalir ke dalam armor mantra, apa yang mereka harapkan sepertinya tidak terjadi. Armor mantra terus bersinar dan tidak lebih. Setengah dari kekuatan kelahiran kembali telah muncul sekarang, dan semuanya telah diambil oleh Hansen. Bahkan Duke seharusnya tidak mampu menahan jumlah energi itu. Dia seharusnya sudah menjadi primal sekarang. Tapi Hansen masih berdiri dengan tenang dalam cahaya, tanpa ada hal yang membuat stres. Angela dan Andola berhenti menyerang. Mereka hanya berdiri di sana, menyaksikan Hansen menyerap setiap kekuatan kelahiran kembali. Mereka terlihat sangat canggung. Pool of Rebirth sudah dimulai, jadi mereka harus menunggu semua ini selesai sebelum mereka bisa meninggalkan altar. Seluruh ras Feather merasa malu. Mereka tidak berbicara, dan beberapa dari mereka harus menyelinap pergi. Utusan Sky Palace, di sisi lain, berbicara dengan riang di antara mereka sendiri. Mereka berbicara tentang berapa banyak kekuatan kelahiran kembali yang mungkin dibutuhkan Hansen untuk naik level. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit telur bersayap yang dilepaskan dari vas. Armor mantra Hansen semakin terang, tapi sepertinya tidak akan menjadi Marquise. Hansen berpikir bahwa kekuatan sebesar itu akan menaikkan level armor mantranya, tetapi saat kekuatan kelahiran kembali menetes, armor tersebut tampaknya belum siap untuk mencapai level yang lebih tinggi. Oh tidak, begitu banyak energi namun mantra masih belum akan menjadi Marquise. Hansen merasa tertekan.
Para Vader bahkan lebih terkejut daripada Hansen tentang ini. Hansen akan menyerap semua kekuatan kelahiran kembali itu, namun dia tidak akan naik level. Persenjataan genonya juga belum terlahir kembali. Sulit membayangkan bagaimana dia bisa menyerap begitu banyak kekuatan tanpa kewalahan. Ketika kekuatan terlahir kembali keluar dari vas, energi cair juga berhenti keluar. Kemudian, altar mulai redup. Hansen menyerap kekuatan kelahiran kembali yang terakhir, dan spell tampak seperti baju besi yang dibangun dari matahari. Itu sangat cerah sehingga kamu hampir tidak bisa melihatnya. Tapi meski begitu, itu belum mencapai kelas Marquise. Hansen tahu tidak ada harapan untuk mencapai itu di sini. Dan sekarang dia menyadari betapa sulitnya meningkatkan The Story of Genes. Seni Geno itu membutuhkan segunung harta karun. Orang miskin tidak pernah bisa berharap untuk mempelajarinya. Bahkan orang kaya akan bangkrut karena berusaha memenuhi tuntutannya. Pool of Rebirth berhenti berjalan dan pilar kristal menjadi redup. Hansen adalah orang yang menyerap setiap kekuatan kelahiran kembali, dan saudara laki-laki telah ditolak satupun. Jadi bagaimana jika dia mengambil semua kekuatan itu? Setelah semua penyerapan kekuatan itu, dia masih belum bisa menjadi seorang Marquise. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak akan pernah menjadi dewa. Aku ragu dia akan mencapai kelas raja. Dia hanya membuang-buang sumber daya. Kata-kata seperti ini persis seperti cara para Vaders mencoba menghibur diri mereka sendiri. Namun meski begitu, mereka tidak dapat menyangkal betapa mengejutkannya Demon Bug by Sema. Bahkan dengan saudara-saudara yang menggabungkan Judgment Angel Light mereka tidak dapat membuat perisai bergerak. Mereka bertanya-tanya apakah elit kelas raja bisa berharap untuk melanggarnya. Harta karun apa perisai itu? Mengapa begitu kuat? Petik 2. Sepertinya hanya raja yang bisa menghancurkan perisai itu. Aku tidak percaya harta ini jatuh ke tangan seorang Earl. Petik 2. Aku yakin Knife Queen atau pemimpin Sky Palace meminjamkannya padanya. Bagaimana seorang Earl seperti dia bisa mendapatkan harta yang begitu kuat? Petik 2. Dengan harta karun ini, dia bisa melakukan apa saja di alam semesta ini. Sayang sekali harta karun ini ada di tangan sampah. Tidak peduli seberapa banyak Vader mengeluh, mereka tidak dapat mengubah fakta dari masalah tersebut. Mereka tidak bisa mendapatkan 1 ons kekuatan pun dari sesi Pool of Rebirth itu. Sky Palace hanya menempati 1 slot dari ketiganya, dan dengan demikian, mengklaim setiap kekuatan kelahiran kembali. Sky Palace memiliki 2 tempat lagi untuk digunakan, dan jika mereka mengirim orang lain seperti Hansen, itu berarti mereka akan mendapatkan setara dengan 9 sesi alih-alih 3 yang dialokasikan. Namun terlepas dari kepahitan mereka, tidak ada yang bisa dilakukan Vader untuk mengatasinya. Mereka harus mengertakkan gigi dan menelan harga diri mereka. Para utusan melanjutkan diskusi mereka dengan surga suci, jadi Hansen tidak mengerti gunanya berkeliaran sekarang. Dia meninggalkan Holy Heaven untuk kembali ke Sky Palace di mana dia bisa menyerap Jade Spirit. Story of Genes tidak ada harapan untuk naik level, dan bahkan Hansen pun tidak yakin apakah suatu hari nanti bisa menjadi dewa. Butuh kekuatan yang sangat besar hanya untuk menjadi Marquise, jadi Tuhan tahu berapa banyak yang dibutuhkan untuk menjadi dewa. Bab 2109 Geno Being Scroll, Subscribe Penatua. Hansen duduk di sebuah pesawat dalam perjalanan kembali ke Sky Palace. Ketika kapal turun dengan kecepatan tinggi, Hansen tiba-tiba diliputi oleh rasa khawatir dan gugup yang ekstrim. Tanpa ragu-ragu, Hansen memanggil Demon Bug by Sema untuk melindungi dirinya sendiri. Lalu, ada cahaya. Semuanya dikonsumsi oleh kekuatan menakutkan tiba-tiba yang lebih cepat dari kecepatan suara. Demon Bug by Sema membuat suara mencicit di dalam cahaya. Kedengarannya seperti kaca yang akan retak, yang memberitahunya bahwa perisainya mungkin akhirnya bertemu dengan korek api. Gah, siapa yang ingin membunuhku kali ini? Hansen berpikir sambil berkeringat peluru. Dia melemparkan sutra darah pulsa dan membuka portal luar angkasa yang bisa dia gunakan untuk kembali ke tempat suci. Dia akan aman di sana. Kekuatan ini, apapun itu, bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Bahkan jika Demon Bug by Sema bisa menahannya, Hansen bahkan tidak bisa membedakan dari mana serangan itu berasal. Jika elit yang didewakan datang untuknya, Demon Bug by Sema tidak akan bisa membantunya. Dengan adrenalin yang terpompa dalam dirinya, cahaya itu sepertinya bertahan selamanya. Namun kenyataannya, seluruh serangan itu memakan waktu kurang dari 1 detik. Berita dengan cepat beredar bahwa cahaya besar dan menakutkan telah membakar pesawat Hansen dalam waktu 1 detik. Bahkan tidak ada debu yang tersisa untuk melayang-layang di ruang hampa, dan Hansen sendiri sudah pergi. Tak perlu dikatakan, keseluruhan Sky Palace cukup marah tentang apa yang telah terjadi. Mereka sangat ingin mencari tahu dari mana asal serangan itu. Hubungan antara Sky Palace dan Vader menjadi tegang dan masam karena Vader menjadi pelaku yang paling mungkin. Masih ada kemungkinan faksi lain mencoba menjebak Vader yang sudah curiga, tentu saja, tapi itu tidak selalu menjadi pemikiran pertama semua orang. Dan sayangnya, karena seluruh kapal dilenyapkan, bersama dengan hilangnya Hansen, kebanyakan orang percaya dia telah terbunuh. Mereka tidak mengira dia bisa selamat dari serangan seperti itu. Sky Palace dan Narrow Moon melakukan penyelidikan bersama untuk menemukan siapa di balik serangan itu, tetapi tidak ada satupun petunjuk untuk ditindaklanjuti. Mereka bahkan tidak bisa menemukan siapa yang menggunakan kekuatan itu. Mereka hanya tahu bahwa kekuatan yang telah menyerang pesawat ruang angkasa pasti telah dilepaskan oleh elit setengah dewa atau yang sepenuhnya dewa. Itu tidak mungkin dilakukan dengan senjata berteknologi tinggi, karena senjata seperti itu perlu disiapkan dan dipersiapkan.
Kehadirannya tentu akan meninggalkan bukti juga. Item seperti itu akan ditemukan segera setelah tim investigasi memasuki sistem. Tidak ada petunjuk untuk diambil para penyelidik, tapi setidaknya itu memberitahu mereka satu hal. Itu memberitahu mereka bahwa itu adalah orang atau makhluk yang berada di balik serangan itu. Ini akan membutuhkan pikiran berpikir untuk menghindari meninggalkan bukti. Hansen telah lari kembali ke kuil, tentu saja. Dia tidak tahu apakah ada musuh yang menjaga titik dia melompat, jadi dia tidak terburu-buru untuk kembali. Dia tinggal di rumah sebentar sebelum kembali ke alam semesta Geno. Saat dia berteleportasi, Hansen mengenakan baju besi jiwa Buddha emas bermuka 4. Dia juga menyembunyikan kehadirannya, jadi tidak ada yang bisa membedakan bahwa dia sebenarnya Hansen. Hansen, setelah muncul di luar angkasa, dengan cepat memindai area tersebut. Tidak ada musuh di sekitar sini. Itu membuatnya merasa sangat lega, dan setelah mengidentifikasi planet terdekat, dia terbang ke arah salah satu planet. Pos pemeriksaan kecepatan tinggi di luar angkasa telah dihancurkan bersama kapal, jadi tidak akan ada lagi kapal yang lewat untuk beberapa waktu. Untungnya, ada planet di dekat tempat dia bisa memesan tiket. Karena ukuran planet yang kecil, ia tidak terlalu beradab. Di alam semesta Geno, planet ini lebih seperti stasiun. Dulu ada pos pemeriksaan hyperspace di sana, tetapi hampir tidak digunakan lagi. Tidak ada kapal yang bisa membawa Hansen ke Sky Palace. Hansen memesan tiket masuk ke sistem Fire Lotus, berharap dia bisa menemukan kapal di sana yang akan membawanya ke Sky Palace. Sistem Fire Lotus adalah wilayah yang dimiliki oleh Tousan Tracer, tapi sayangnya, itu bukan grup yang sama yang menjalankan perbendaharaan Wanji Stay Up Latte. Sistem Fire Lotus hanyalah sistem perbatasan yang kebetulan dimiliki Tousan Tracer. Ketika Hansen tiba di sistem Fire Lotus, dia mencari kapal lain yang mungkin membawanya ke Sky Palace. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh muncul di tengah-tengah ruang. Kehampaan ruang terbuka seperti sepasang tirai, menampakkan bulungan aneh yang tergantung di hitam. Dengan cara yang membingungkan yang tampaknya menentang fisika itu sendiri, bulungan itu terlihat dari setiap planet di alam semesta Geno saat ia dibentangkan. Dan saat dibuka, nama muncul di permukaannya. Nama-nama itu bersinar, bahkan dari jarak 1 miliar tahun cahaya, mereka dapat terlihat dengan jelas. Elit dari ras di seluruh alam semesta terwakili. Beberapa dari nama-nama ini telah ada di gulungan selama berabad-abad, tetapi mereka masih dikenal dan ditakuti di seluruh alam semesta. Gulungan terus terbuka, dengan semakin banyak nama menjadi terlihat. Dari Raja ke Baron, setidaknya ada 10.000 nama yang ditulis untuk setiap tingkatan. Setiap nama adalah yang terbaik di kelas mereka 100 tahun yang lalu. Itu adalah momen terbesar dalam hidup para elit itu. Raja pertama, Zhang Xuandao, Sky. Raja kedua, Dragon One, Naga. Semua orang bisa merasakan kemuliaan yang terpancar dari nama-nama itu. Saat gulungan itu benar-benar dibuka, semua nama bersinar seolah-olah akan melakukannya selamanya. Dan mereka mencerahkan bintang. Ledakan. Ruang itu sendiri bergetar, dan cahaya gulungan itu pecah seperti debu. Gulungan di langit menjadi kosong, dan kemudian beberapa kata muncul lagi. Raja pertama, Zhang Xuandao, Sky. Sebuah bayangan muncul di permukaan gulungan perunggu. Bayangan itu mengambil bentuk pria yang tampak seperti bidadari. Ukuran gambar bertambah, menjadi lebih jelas dan lebih detail. Ini adalah pria yang telah mengalahkan semua orang untuk mencapai puncak. Blur. Hansen hampir tersedak karena terkejut. Orang pertama di Geno Being Scroll, Zhang Xuandao, adalah pemimpin Sky Palace. Bayangan yang muncul di belakangnya menampilkan sejarah pertempurannya selama berabad-abad. Semua orang sekarang bisa mengagumi pertarungan heroiknya. Tapi kemudian itu mulai menunjukkan nama-nama berikut di daftar, dan ketika mencapai Raja ke-10, itu tidak menunjukkan lagi. Dan kemudian, pindah untuk menunjukkan Duke nomor 1. 10 teratas dari setiap level muncul di gulungan perunggu. Cara mereka bertarung membuat orang sangat bersemangat, bahkan mereka yang tidak tertarik dengan pertempuran. Bab 2110 pertarungan dimulai. Gambar bayangan meninggalkan penghuni alam semesta Geno dalam keadaan kagum saat mereka bersepeda melalui elit demi elit. Kemudian, mereka menjadi debu di sepanjang gulungan. Dan ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, tidak ada yang tersisa dari mereka. Nama-nama tersebut menghilang dari daftar, hanya menyisakan tanda kurung kosong. Semua nama dari sahabat yang lalu telah hilang, termasuk nama Raja nomor 1, Duke nomor 1, dan Marquise nomor 1. Yang tersisa hanyalah barisan kosong sekarang. Ledakan. Semua daftar retak, pecah untuk mengungkapkan gambar yang tampaknya merobek ruang itu sendiri. Sebuah gambar terbentuk, salah satu yang menampilkan gunung, air, bintang, matahari, dan bulan. Ada lautan dan awan, gurun dan lapangan hijau. Kanvas besar ini telah meluas ke seluruh langit. Ini berputar melalui gambar, dengan fokus pada masing-masing secara bergantian. Gambar-gambar melintas cukup cepat untuk membuat pengamat pusing. Bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai jatuh dari lukisan itu. Yang mengejutkan Hansen, salah satu bintang jatuh tepat di depan kakinya. Ketika cahayanya berkurang, dia melihat bahwa selembar kertas putih polos telah mendarat di dekat kakinya. Hansen melihat sekeliling pada orang lain yang ada di dekatnya. Setiap orang di sekitarnya telah menerima selembar kertas serupa, dan banyak yang sudah menuliskan nama dan ras mereka. Beberapa makhluk primitif yang tidak memiliki kemampuan untuk menulis hanya akan menekan cakar mereka ke perkamen untuk mendaftar.
Tetapi apakah kamu menulis nama kamu atau menekankan tangan kamu pada kertas? Kertas-kertas itu segera bersinar kembali dan terbang kembali ke langit, kembali ke gulungan perunggu. Di seluruh sistem yang tak terhitung jumlahnya, banyak dari cahaya mirip bintang yang sama itu meluncur keluar angkasa seperti hujan meteor terbalik. Mereka semua menuju gulungan perunggu yang sama. Hansen melirik kertas di depannya dan mulai berbalik. Tapi tiba-tiba, dia merasa dirinya terpaksa menuliskan namanya sebagai dolar dan mendaftarkan rasnya sebagai manusia. Begitu Han selesai menulis dan mengangkat jarinya dari kertas, lembar registrasi terbang ke langit dan masuk ke dalam gulungan. Baiklah, jika dewa itu ingin mencari manusia, aku akan membiarkannya mencari. Jika dia bergerak, maka kita semua akan bisa melihat apa yang dia coba. Pikiran Hansen melayang kembali ke percakapan yang dia lakukan dengan pembalasan Tuhan. Sementara Hansen masih memikirkan semua ini, kertasnya mendarat di gulungan dengan cahaya aneh. Hansen merasakan tubuhnya berputar dan terdistorsi dengan cara yang sudah dikenal, itu mengingatkannya bagaimana rasanya menggunakan teleporter. Ketika prosesnya selesai, dan pijakannya stabil lagi, dia mendapati dirinya berdiri di tengah lapangan berumput. Sepertinya aku ada di dalam Geno Being Scroll. Hansen melihat sekeliling. Dia mendarat tepat di tempat yang tepat di selembar kertasnya. Hansen terus melihat sekeliling sampai dia melihat monster raksasa bergegas ke arahnya. Itu adalah Xenogenic Marquise. Monster seperti dinosaurus itu bergemuruh ke depan, tetapi Hansen tidak bergerak. Ketika monster itu berada di depannya, dia hanya mengulurkan tangannya dan menyentuh tanduk yang menonjol dari hidung binatang itu. Ledakan. Monster itu berhenti seperti menabrak dinding. Hansen kemudian meninju monster itu, membuatnya terbang. Tubuh monster itu merobek parit ke tanah saat ia tergelincir ke belakang, dan ia mengeluarkan darah saat ia menggeliat. Ini dengan cepat tunduk pada kematian. Xenogenic Marquise diburu. Binatang baja hitam, gen Xenogenic ditemukan. Petik 2. Itu mati dengan mudah. Hansen kaget. Saat Jadeskin-nya naik level ke Marquise, tubuh dan kekuatan Hansen menjadi jauh lebih kuat. Itu jauh lebih membantu daripada pengangkatan sutra denyut darahnya. Banyak Marquise melihat ini terjadi, dan ketika mereka melakukannya, wajah mereka berubah. Mereka dengan cepat mengambil kertas putih mereka dan merobeknya. Tubuh mereka semua terpelintir dan menghilang saat mereka meninggalkan Geno Being Scroll. Hansen memanggil kertasnya sendiri, melihat tanda tangannya. Sekarang dia tahu bahwa jika dia menghancurkan kertas itu, dia akan kalah dan dikeluarkan dari gulungan itu. Hansen tidak akan pernah menyerah, tentu saja. Dia memerintahkan kertas itu untuk terbang, dan kertas itu melayang di sampingnya seperti peri. Orang bisa melihat nama dolar dan ras manusia. Dan Hansen juga bisa melihat Marquise lainnya memamerkan makalah mereka sendiri dengan cara yang sama. Tidak peduli seberapa keras atau kotornya suatu perkelahian, sebuah koran tidak akan terpengaruh oleh orang lain selain pemiliknya. Hanya pemilik yang bisa memutuskan apakah mereka ingin meninggalkan gulungan itu atau tidak. Hansen sedang berjalan di dataran berumput. Dia telah mendengar bahwa ketika kontestan pertama kali memasuki Geno Being Scroll, pertumpahan darah akan terjadi. 10.000 yang masih hidup akan muncul di daftar, dan kemudian pertarungan yang lebih keras akan menyusul untuk menentukan peringkat akhir. Di pertarungan pertama, bertahan hidup dan dalam gulungan adalah satu-satunya hal yang penting. Jika dia bertahan sampai hanya tersisa 10.000 orang, dia akan berhasil. Karena ras yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda, beberapa dari mereka memilih untuk menyembunyikan diri. Hansen tidak berencana bersembunyi. Dia ingin setiap makhluk dan dewa mengetahui ada manusia bernama dolar di alam semesta Geno. Seekor naga dengan sayap dan tanduk naga berjalan menuju Hansen. Dia melihat kertas Hansen dan tersenyum. Manusia, tidak pernah mendengar hal tersebut. Naga, Hansen bertanya pada naga. Tirtinen Dragon, kamu tidak beruntung bertemu denganku, kata Dragon Tirtinen, mengangkat kepalanya. Tubuh maskulinnya dipompa penuh dengan hormon. Tidak semua orang bergabung dengan pertarungan Geno Being Scroll, tentu saja. Tidak banyak naga yang memutuskan untuk berpartisipasi kali ini. Dragon Nineteen dan Dragon Nine adalah satu-satunya naga lain yang telah memutuskan untuk bergabung. Banyak tetua naga menonton pertarungan ini. Dragon Nineteen dan Dragon Nine telah datang dengan Dragon Tirtinen, karena Dragon Tirtinen adalah naga terlemah yang berpartisipasi dalam Geno Being Scroll. Meskipun dia adalah naga Marquise terlemah, bagi orang luar, naga murni manapun sangat kuat. Dia hanya lemah dibandingkan dengan naga murni lainnya. Apa itu manusia? Aku belum pernah mendengarnya. Bunuh dia dengan cepat dan jangan buang waktu. Dragon Nine tersenyum. Dragon Tirtinen sepertinya mendengar apa yang dia katakan, jadi dia meraung. Kemudian, dia melemparkan pukulan ke Hansen. Kehadiran melonjak di depan tinjunya seperti naga yang mengamuk. Hansen tidak mengelak. Dia baru saja melontarkan pukulan untuk menemui Dragon Tirtinen. Dia hanya menggunakan kekuatan yang murni dan polos. Dia bahkan tidak repot-repot memanggil dewa. Kamu mencoba melawan naga dengan kekuatan murni. Manusia ini mungkin lucu, tapi dia juga naif. Sebelum Dragon Nine selesai berbicara, wajahnya menjadi kosong. Terima kasih sudah subscribe Penatua.